Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari video sebelumnya tentang bilangan kuantum. Sebelumnya sudah kita jelaskan, kita ketahui bersama bahwa bilangan kuantum itu ada 4. Bilangan kuantum yang pertama adalah bilangan kuantum utama yang dilambangkan dengan huruf N kecil yang menunjukkan sebagai kulit elektron. Ya, bilangan kuantum utama itu mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya. Dan bilangan kuantum utama dalam konfigurasi elektron itu ditunjukkan dari angka yang di bagian depan. Kemudian, bilangan kuantum yang kedua adalah bilangan kuantum azimut. Ya, bilangan kuantum azimut ini biasanya dilambangkan dengan huruf L kecil. Jadi ini adalah huruf L. Ya. Ini adalah huruf L. Biar nggak pusing ya, ini L tapi mirip I, mirip L. Ya pokoknya L ya, L-nya L kecil. Jadi bilangan kuantum azimut itu dilambangkan dengan L kecil. Dan bilangan kuantum azimut ini memberikan informasi mengenai bentuk orbital. Jadi orbital itu apa? Nah, menurut teori mekanika kuantum, orbital itu adalah ruang kebolehjadian ditemukannya elektron dalam suatu atom. Jadi bentuk orbital suatu elektron itu, ya bentuk orbitalnya itu dinotasikan atau dilambangkan dengan bilangan kuantum azimut L. Ya, jadi orbital itu dilihat dari bilangan kuantum azimut. Sama seperti bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut juga dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat. Nah, hanya saja kalau bilangan kuantum utama dimulai dari N sama dengan 1, kalau bilangan kuantum azimut dimulai dari nilai L sama dengan N-1. Jadi, kalau dia pada kulit pertama, maka bilangan kuantum azimutnya itu adalah N-1. N-1 itu sama dengan, kalau kulit pertama berarti 1 kurang 1, yaitu 0. Jadi pada kulit pertama ada orbital dengan bilangan kuantum azimut sama dengan 0. Ya, L sama dengan 0. Bilangan kuantum azimut L sama dengan 0 dilambangkan dengan orbital. Biasanya kalau L sama dengan 0, orbitalnya itu kita sebut orbital S. Ya, jadi kalau L-nya 0, orbitalnya orbital S. Kemudian pada kulit kedua berarti nilai L-nya itu sama dengan N-1, 2 dikurang 1, sama dengan 1. Berarti kalau nilai L sama dengan 1, ya, berarti dia berada di kulit kedua. Nah, di kulit kedua itu sudah mulai muncul orbital yang kedua yang kita sebut sebagai orbital P. Ya, jadi kalau di kulit pertama cuma ada orbital S, di kulit kedua mulai muncul orbital P. Ya, jadi di kulit kedua P sudah mulai muncul. S ada nggak di kulit kedua? Ada, karena kalau S itu munculnya dari kulit pertama. Kemudian untuk kulit ketiga dengan rumus yang sama, maka nilai L-nya itu sama dengan 2. Nah, pada kulit ketiga nilai L-nya itu sama dengan 2, maka kemudian lambang orbitalnya itu adalah D. Ya. Jadi pada kulit ketiga sudah muncul orbital yang ketiga, yaitu orbital D, di mana D ini di kulit pertama dan kedua belum ada, baru muncul di kulit ketiga. Nah, berarti di kulit ketiga sudah mulai ada orbital S, P, dan D. Nah, kemudian di kulit keempat itu ada orbital dengan nilai bilangan kuantum azimutnya sama dengan 3. Ya. Nah, kalau L sama dengan 3, maka lambang orbitalnya itu adalah F. Ya, dinotasikan dengan
F. Nah, sampai saat ini elektron-elektron yang ada di dalam atom itu baru ditemukan atom-atom itu memiliki elektron sampai dengan orbital F, ya, 4 di kulit keempat orbital F. Jadi baru ada 4 orbital saja yang sampai saat ini diketahui sudah memiliki elektron-elektron, ya. Nah, sekarang ini semua harus dihafalkan. Jadi mulai dari orbital S, P, D, dan F kalian harus hafal. Orbital S itu untuk bilangan kuantum azimut sama dengan 0. Jadi S itu L-nya sama dengan 0. Kalau P, L-nya sama dengan 1. Kalau D, L-nya sama dengan 2. Kalau F, L-nya sama dengan 3. Nah, orbital ini di dalam konfigurasi elektron, ya, dituliskannya di sini sebagai huruf yang muncul dalam konfigurasi elektron yang ini nih. Ini menunjukkan orbital, ya. Orbital ini di sini di 2p4 orbitalnya itu adalah P. Kalau dia orbital P berarti nilai bilangan kuantum azimutnya adalah berapa kalau P itu? 1. Nah, berarti kita sudah mengenal nih, ada 2 bilangan kuantum pada 2P4. 2P4 itu berarti N-nya sama dengan 2 dan P-nya, L-nya sama dengan 1 karena dia ada pada orbital P, ya. Nah, contoh lainnya, misalnya saya punya 4S2. 4S2 itu berarti N-nya sama dengan 4. Dilihat dari angka yang ini, L-nya sama dengan, kalau dia orbitalnya S, berarti L-nya sama dengan 0. Kemudian kalau saya punya 3P2. 3P2 itu N-nya sama dengan 3 dan L-nya sama dengan 1. Jadi cara menentukan bilangan kuantum azimut itu dilihat nih dari orbitalnya. Orbitalnya orbital apa? Apakah S, P, D, atau F, ya. Cara menghafalnya biar gampang, S, P, D, F itu hafalkan aja. Kalau saya biasanya menggunakan kalimat sarjana pendidikan farmasi. Jadi S, P, D, F. F itu untuk bilangan kuantum azimut 0, P1, D2, dan F3, ya. Nah, bilangan kuantum azimut ini dilihat dari orbital. Orbital itu adalah huruf yang ada pada konfigurasi elektron. Nah, kita lihat orbitalnya apa, bilangan kuantum azimutnya apa, ya, seperti itu. Oke, baik. Demikian penjelasan saya mengenai bilangan kuantum azimut yang memberikan informasi mengenai bentuk orbital suatu elektron dalam atom. Ya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan kalian sampaikan dalam kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.